welcome back to X News TV. Jadi hari ini gue mau ke salah satu farm yang ada di daerah Jonggol, tepatnya di Desa Cipecang, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Katanya nih di farm ini ada tahapan yang berbeda nih dari farm-farm ikan cupang lain. Gue juga penasaran gimana sih proses ngebreed ikan cupang sama tahapan apa yang berbeda. Penasaran juga kan? Yaudah yuk langsung aja kita ke farmnya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Yuk. Aduh. Apa? Oh gitu nanti. Nah, itu tuh pemilik farmnya tuh. Bang Egi. Hei. Yes. Gila suara nih. Halo, nyampe juga sampai Iya sini. nih, nyampe juga. Kabar bang? Sehat. Pasti yang udah pernah nonton tahu dong, mukanya nggak asing dong Bang Egi. Nanti yang belum nonton kita kasih linknya di atas atau di description box. Nah Bang Egi, kita 3 minggu lalu ya baru ketemu di galeri. Iya bener, di Sekarang Pamulang waktu itu. udah ada di Jonggol nih. Gue penasaran banget nih proses breeding ikan cupang di sini tuh gimana? Boleh kita lihat-lihat Bang? Boleh. Dari Langsung. mana nih? Dari sini aja kali ya. Oh boleh. Pertama apa dulu sih Bang? Pertama emang ini langsung lihat aja nih yang apa. Ini kita lagi ada pakai wadah box bekas es krim. Kita breed di sini. Itu ada sekitar 20 pasang ini. 20 pasang. Boleh dilihat aja Mas, nih 1 kali 24 jam ya. Ada yang udah nelor tuh telurnya pojok, ada yang belum. Jadi emang maksimal proses perkawinan ikan cupang itu minimal itu 1 kali 24 jam, maksimal itu 2 kali 24 jam. Kalau misalkan nggak mau bertelur, kita ganti lagi si lakinya atau si cewekannya kita ganti gitu. Jadi dia nggak jodoh gitu. Oh nggak jodoh. Idealnya Kan 1 kali ada yang 24 nggak jam jodoh. udah telur sih dia rata-rata. Oh oke. Nah yang udah siap dikawinin itu seperti apa? Bang? Rata-rata kita pakai indukan di umur 5 bulan sampai ke 7 bulan. Jadi size-nya udah size M full semua rata-rata. Oh. Jadi secara umur dia udah dewasa buat di breed gitu. Udah bisa dia. Nah kalau dia udah bertelur terus tahapannya lagi gimana tuh Bang? Pertama kita campurin, terus habis itu kalau udah kelihatan telurnya putih-putih kayak tadi, female-nya kita ambil biasanya. Female-nya kita ambil, terus nanti ada treatment khusus buat female-nya, biasanya 2 hari. Selama 2 hari kita taruh di air yang jangan terlalu tinggi, sekitar kurang lebih di bawah 10 cm, terus setiap hari kita ganti air. Jadi dia nanti bisa sehat lagi. Kan banyak tuh para pemula, Bang kok kenapa saya habis ngebreed indukannya mati gitu. Nah itu biasanya kita treatment gitu. Jadi airnya kita dikitin, ketapangnya kita pekatin, terus setiap hari kita ganti air selama 2-3 hari. Habis itu insya Allah dia bakal sembuh lagi. Terus kalau udah prosesnya apa lagi tuh tahapannya Bang? Nanti biasanya kalau udah umur 5 hari burayak netas, itu kita masukin ke wadah pembesaran kayak gini. Ini wadah pembesaran. Iya nih wadah pembesaran. Ini burayak usia kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Burayak kurang lebih 1 bulan. Dia waktu itu video rilisnya ke pembesaran itu ada di Instagram saya. 3 ember. Bisa ada lagi nangka jatuh. 4. Ini indukannya masih ada. Indukannya masih ada ini Om. Ada Bang. Oh iya multi Om. Wih, blorok. Jadi ini waktu itu kita gabung dari 5 indukan. Ini juga 5 indukan nih yang sini. Ini kayaknya kebanyakan ada sekitar 2000 ekor. Kapasitas maksimal 1 kolam ini kita pakai biasanya 1000 biar nggak terlalu padat. Ini kan padat banget nih. Jadi susah buat gerak kayaknya burayaknya. Ini kapasitas ini 2000 ekor adalah. Nah treatment kalau di tempat ini gimana Bang? Treatmentnya buat pertama sih untuk menghindari penyakit white spot kita harus kena matahari terus menerus sih. Terus kena matahari setiap hari. Terus habis itu jangan lupa pakan rutin. Kalau untuk burayak kita pakannya rutin pagi sama sore.
Dua kali ya? wajib itu, biar dia nggak berantem, terus biar dia makannya cukup, biar dia cepat besar, cepat mutasi dan lain sebagainya. Makannya apa bang? Ini makannya sementara masih pakai kutir, Masih pakai kutil? sesekali saya seling sama BW atau bloodworm, atau kalau nggak ada cacing sutra kita pakai, tapi pasti lebih sering kutir sih. Nah ini kalau daun pisang ini buat apa? Ini daun pisang batu, karena memang dia untuk lebih adem aja, sama dia ada tempat arena untuk dia istirahat, atau dia buat ngadem, atau dia buat main, kan namanya masih yang kecil. Anak kecil Harus suka daun main. pisang mau. Jadi daun pisangnya dua sih yang bisa dipakai, daun pisang raja atau daun pisang batu, itu sih yang bisa kita pakai. Selebihnya kita nggak bisa pakai. Nah itu digantinya per berapa lama bang? Ini biasanya nanti kita ganti 30 hari sih, 1 bulan. 1 bulan. Tapi ini tetap airnya kita kurangin, terus kita tambah yang baru. Nah itu kalau Setiap 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari ganti air ya? Nggak ganti air full, jadi kita Oh. kurangin dikit, nanti tambah air. Yang penting dia masuk air baru terus. Oke. Nah ini di sini berapa lama nih bang? Si Ini pokoknya dari ikan usia buraya 5 hari, Hmm. 5 hari udah masuk sini. Terus habis itu sampai usianya sekitar 1 bulan. Udah sebulan dia di sini, masih sampai umur 2 bulan dah, 2 bulan setengah. 2 bulan. Itu masih tetap di sini kita. Cuman kalau peluk ini kan kita bagi, jadi dia nanti kelihatan cepet gedenya gitu. Udah 2 bulan setengah baru kita rent di pouch. Oh oke. Ini ada berapa banyak sih bang ininya ini bang? Kolam kolam. sih sementara kita masih ada cuman Sini juga 31 kolam, 31 kolam. 31. Ini lihat Terus, sebelahnya lagi. Ini beda-beda bang. Ini beda-beda. Ini yang udah kena sortir. Oh ini udah yang disortir. Oh, ini yang sisa yang kecil-kecilnya aja. Ini yang belum disortir, ini kapasitas ada sekitar 1000 lebih. Ini harus dibagi 2 juga. Cara nyortirnya ada cara khusus nggak sih bang? Sebenarnya nggak ada sih, kita cuman kalau misalkan kita serok, kita pindahin. Kalau misalkan udah setengah-setengah, pakai ini aja, pakai filling aja. Oh. Tinggal setengah-setengah ya udah kita biarin. Nah kalau yang di sini ikannya jenisnya sama atau beda-beda bang? Beda. Beda. Kita, Boleh mau ke sini. nah apa aja nih bang jenisnya? Ini Nemo Gold, Ini mau ini Avatar, ini Nemo Gold, ini Half Moon, sama Multicolor. Ini ukuran 4 ininya berapa bang? Ini kita pakai yang Satu 1,2, panjangnya 1,2 meter, lebarnya itu 80 cm. Terus habis itu kedalamannya sekitar 15 cm. 15 cm. Nah kalau kedalaman ikan ini ngaruhnya sama ikan burayak ini gimana? Iya, Bang? sebenarnya kan buraya kan ikannya masih kecil ya, jadi memang kita sengaja kita pendekin airnya biar dia sering ngambil napas ke atas tuh nggak capek gitu berenangnya. Terus treatmentnya apa lagi bang kalau di kolam? Jadi ini emang sebelum dikasih terpal, di bawahnya itu kita taruh sekam dulu. Sekam itu yang bekas orang giling padi itu. Jadi kita taruh di bawahnya ini biar di bawah tetap anget gitu, nggak langsung tanah. Jadi di bawahnya ada sekamnya. Nah, jadi posisinya kalau misalkan malam dia tetap hangat gitu. Bang kalau hujan nih, hujan deras banget nih gimana ini pada anyet nggak tuh bang? Kan kita ada sistem itu tuh pakai pipa gitu. Jadi kalau misalkan dia penuh, airnya kebuang lewat situ. Jadi insya Allah sih nggak akan luber gitu. Nggak akan luber, tapi Iya. pernah nggak bang? Kecuali tsunami. Waduh, ngeri banget. Tapi pernah nggak ikannya anyut gitu? Misalnya hujan deras banget itu kan kecil gitu. Enggak sih, Nggak, kalau aman ya? ini aman. Alhamdulillah aman kita di sini. Insya Allah. Bang, ini total semua ikan ada berapa di sini, Bang? Total semua ikan ya, sama yang kolam depan. Ah, Oh, yang di kolam aja, yang di kolam. Yang di kolam total ada sekitar 40.000 sampai 50.000 lah, 45.000 lah sekitar. 45.000. Ikan, ikan semua tuh. Ikan semua. Ikan yang di kolam ya, ikan yang di kolam ya. Belum sama yang di itu, yang Belum sama ember, Ember. sama display sih, yang di rent di coach. Nah ini kan satu kolam 1.000 kan, kurang lebih 1.000. Kalau ada yang sakit gimana tuh? Bang? Kalau ada yang sakit biasanya kita langsung pisahin. Kita
kita langsung pisahin, kita kasih treatment sendiri, langsung kita kuras lagi. Berarti ada rutin dicek setiap berapa hari? Bener, biasanya kalau yang mati-mati kita buangin. Kita tiap hari controlling itu pasti. Jadi kalau ada yang mati kita buang, ada yang sakit kita pindahin. Ini dari segi ini nyortir yang sakit, nyari yang sakit susah nggak bang? Nggak susah sih kalau udah biasa, biasanya udah kelihatan, oh ini sakit nih, kita Kelihatannya ambil gitu. dia Biasanya lemas atau gimana? lemas di pojok terus, diem aja. Biasanya kan karena ikan kecil ini kan biasanya sama pergerakan tuh dia responsif, kayak motor Honda dong. Aduh. Ikan. Iya, Dia diginiin langsung pada benar. Kemarin ya. Kalau misalkan apalagi dia lapar, kalau diginiin langsung ngumpul semua. Tapi kalau misalkan dia sakit, biasanya di pojok aja, dia nggak mau. Tapi kalau misalnya ada yang sakit nyebarnya cepet ya bang? Kalau di ini cepet, resikonya emang kalau misalkan di sini kena white spot, kena satu, bisa kena selubung gitu. Nah itu kalau udah kena selubung pernah nggak bang? Pernah kita treatment sih biasanya. Ya untung-untung Selubung ada yang itu- selamat dia. Treatmentnya Biasanya kita ganti air setiap 1 hari sekali, pindah kolam kayak gitu. tapi tetap di satu kolam Tetap yang di- sama. Oh, Sama kita ada obat-obat mujarab dari Obat mujarab. ya, dari air rahasia. dari Asia. Ini cakep-cakep banget nih bang. Iya. Ini ikan apa indukan atau apa? Ini ikan indukan sih rata-rata. Ini buat next breed. Habis itu selesai ini kita breed langsung. Wah. Ini jenisnya ada Dumbo Air Dark Lavender, terus habis itu ada ini Black Galaxy, terus ada HMPK Nemo, terus ada Blue Black Light, ada Multicolor, ada Nemo Avatar, ada Yellow Galaxy sama Koi Snow. Itu semua indukan ya bang? Iya, ini semua indukan. Rata-rata kita pakai indukan di usia 5 bulan ke atas semua. 5 Jadi bulan. proses breedingnya itu benar-benar maksimal, dewasa ketemu sama dewasa. Jadi kan ada tuh teman-teman, bang kok saya netes burayaknya pada hilang gitu. Itu kan karena memang dia bisa jadi ngawininnya masih prematur nih, usia-usia 3 bulan atau 4 bulan tuh dikawinin. Sebenarnya bisa aja, karena kan memang kalau misalkan ini balik lagi ke takdir ya, yang atas yang Takdir. nentuin gitu. Tapi kita kan berusaha gitu, gimana caranya kita minimalisir resiko-resiko yang kita hadapin kalau pas proses breed kayak gitu. Jadi kalau kita untuk minimalisir itu kita pakai indukan-indukan yang memang sudah dewasa kategorinya, udah matang, usia 5 bulan ke atas semua. Susah juga ya. Ya. Nyortir ikan dulu guys. Kencang. Nyortir ikan dulu guys. Masuk ke pouch. Widih, udah dapat Yes. banyak ikannya. Baru satu Baru bang. satu. Lanjut yang udah naik-naik warna ya. Ini yang warnanya cakep-cakep aja kan? Iya, yang warnanya sekiranya udah mulai penuh di badan, kita naikin di sini. Kalau saya lihat masih muat ya. Kalau ngeliat segini banyak nih, kayak masih bingung ya bang ya? Iya, apalagi tukang Nah. sortirnya yang asli. Iya gimana? Sampai encok. Jadi gimana nih bang? Iya, jadi ini tuh ikan cupang, masih jatuhnya masih baby, usianya 2,5 bulan. 2,5 bulan itu udah kita rent di pouch, standing pouch ini namanya. Bedanya tuh pakai pouch sama botol tuh apa bang? Oh iya gini, kalau kebanyakan kan orang ngeren ikan itu kan kalau half moon itu di plastik tuh, kayak di cobek tuh di plastik disangkutin di Iya. kayu-kayu, paku-paku. Kalau ada lagi yang di botol, yang botol aqua 1,5 liter. Nah kita coba eksperimen baru pakai pouch. Jadi ini tuh sebenarnya udah agak lama sih kita jalanin sih, dari petani saya idenya. Jadi dia emang kalau misalkan bedanya pakai pouch sama botol itu, kalau di pouch itu kan dia ngelihat lawannya lebih jelas. Jadi dia ngedoknya nggak
nggak nanggung gitu. Kalau misalkan di botol itu kan aqua ada lekukan-lekukan sedikit, itu yang bikin dia ngelihatnya kurang jelas. Jadi bukaan ekornya menurut saya sih lebih bagus yang direm di pouch. Yang jelas pouch ini ngaruhnya ke bukaan si ikan itu sendiri, jadi lebih lebar ekornya, kayak gitu aja sih. Kalau perawatannya gimana bang? Lebih sulit atau enggak kalau pakai pouch? Justru kalau saya lihatnya kalau pouch ini lebih gampang. Saya tinggal pindahin ikannya, saya ini pouch baru, saya siapin pouch baru, saya pindahin. Jadi tinggal saya semprot doang, saya semprot isi air, saya semprot isi air, udah tinggal taruh lagi. Kalau ininya pouchnya sendiri kuat berapa lama nih bang? Ini sih ada yang udah 1 tahun sih, kita masih pakai sih, masih ada sih. Masih kuat buat setahun Masih gitu ya? kuat lah buat setahun. Itu yang bikin beda farm di sini sama di tempat lain ya bang? Iya, mudah-mudahan aja bisa jadi terobosan baru gitu buat teman-teman nyoba Inspirasi gitu. baru. Terus juga kan ini pouch jatuhnya lebih murah dibandingkan kita beli botol. Dan lebih gampang juga dicarinya. Lebih gampang juga dicari. Kalau ukuran pouchnya sendiri? Jadi kita pakai yang 14 kali 22 ya. Untuk ukuran seperempat lah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau, ya disesuaikan aja sama spot teman-teman. Mau pakai yang lebih gede, lebih tinggi juga ada. Cuman saya prefer emang lebih pakai yang 14-22. Kenapa tuh bang? Kayaknya ukurannya hampir sama saya kayak botol gitu. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Galak. Nah ini media pembesaran ya bang? Iya, media pembesaran. Sementara kita masih cuman sekitar 150 ember deh. 150 ember. Ember. Ini ember cat yang kapasitasnya 18 liter. Berarti dari pindah dari di pouch baru ke sini ya? Di pouch itu cukup 30 hari aja kita di rent di pouch. Oh ya, sebulan ya? 2 bulan, umur 2 bulan setengah kita rent di pouch. Habis itu di pouch sebulan, 3 bulan setengah kita emberin. Kita emberin sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan. Nah ini 1 ember 1 ikan? Iya, 1 ember 1 ikan. Jadi untuk lebih maksimal dia pertumbuhannya, mutasinya. Kalau treatmentnya sendiri kalau dari air, makannya itu gimana bang? Ini ember sih kita ganti sekitar 5 hari sekali sih. 5 hari sekali. Kasih makannya tetap pagi sama sore. Apa tuh makannya? Kita Masih. pakai, kalau yang udah di emberan gini kita pakai BW atau cacing sutra. Jenisnya apa aja? Ini multicolor Multi sih, semua. multicolor sama Nemo Gold. Boleh bang. Ini yang usia 3 bulan setengah. Baru saya emberin sekitar 5 hari lalu. Multicolor. Ini untuk jenisnya masih sama ya. Nanti kita ambil jenisnya yang Nemo Gold. Ini femalean. Oh, ini femalean. Yang Mhm. tadi female juga. Tadi female juga. Ini Nemo Gold, usia sama 3 bulan setengah lah. Ada goldnya gitu. Terus ada warna yang sama ya. Ini Nemo Gold umur Oke. dapat ya, goldnya dapat. Bang, kalau di sana kan tadi itu airnya nggak terlalu tinggi ya. Nah ini kenapa nih? Dalam banget nih. Iya, karena emang kita di sini proses pembesaran kita yang kita kejar di sini size sama pertumbuhan badan lah biar cepat besar kayak gitu. Karena kita kan kalau misalkan sebenarnya setelah di rend di pouch terus naik ke ember pembesaran tuh ada 2 biasanya. Dia mau naikin warna dulu atau mau naikin size dulu. Kalau misalkan mau naikin size, biasanya saya langsung taruh di ember pembesaran begini. Jadi warna nyusul belakangan. Tapi kalau misalkan mau naikin warna dulu, biasanya tetap di rend di pouch, ganti air setiap 2 hari sekali. Itu insya Allah warna cepat naik. Nah bedanya nih bang, kalau di ember gede gini sama di kayak gelas atau tempat soliter kecil itu bedanya apa bang? Oh jelas beda, bedanya ini. Jadi semakin besar medianya, semakin besar pertumbuhan badannya. Oh. Kayak gitu. Jadi
Jadi kan dia gerak semakin leluasa, terus dia apa namanya di sini makannya nggak rebutan dengan yang lain karena sendiri-sendiri, ya kan. Jadi emang lebih apa ya, lebih cepat buat pertumbuhan dia kalau misalkan di ember pembesaran ini. Bang, kalau hujan gimana bang? Ditutup atau gimana nih? Karena kita bolong-bolongin sampingnya nih. Ini kita bolong-bolongin sampingnya. Jadi kalau misalkan air udah mulai setinggi ini dia keluar sendiri otomatis. Tapi pernah nggak bang anyut gitu ini di ember gini? Kalau anyut sih enggak, palingan dia loncat. Loncat, padahal airnya udah dalam gini. Bener. Tetep ya? Jadi kadang-kadang makanya ini dikontrol setiap hari juga. Kadang-kadang ada yang satu ember isi 2 karena dia loncat dari atas atau loncat ke samping gitu. Aktif ya? Iya. Karena kan dia nggak bisa lihat cupang itu kan nggak bisa lihat makanan di samping langsung loncat. Boleh saya lihat ya bang ya? Boleh gas. Gimana nih Gas caranya nih. nih? Masukin Mana aja bang? tangannya langsung cemplungin situ. Cara itu lah gede. Iya, tuh boleh lihat Gimana nih? Tangan lu bersih ya? Bersih dong. Ya mana? Susah ya. Mana dia ngumpet? Ini. Bisa gak? Dulu bang. 2 hours later. Mati ikan orang. Ini kita ambilin ini. Susah. Gampang juga. Ini apa bang? Ini Nemo Gold. Nemo gold. Ada gold-goldnya gitu. Iya. Biar banyak. Ini Sama Nemo Gold. Wih, ini nggak keciduk ya, multi. Ini umur 3,5 bulan nih. kalau ini ada nggak sih bang tiba-tiba kan ini di perkebunan gini ya bang ya, maksudnya masih banyak pohon tiba-tiba ada hewan yang tidak disangka-sangka, ular atau biawak gitu? Pernah nggak? Ya, ini kita juga ada yang nungguin sih tiap malam tidur di situ. Jadi posisi kalau ada kerasa kerusuk dia langsung kontrol pakai handphone. Cuman di sini hamanya biawak sih, lumayan biawak. Biawak. Tapi nggak terlalu besar, cuman segede paha. Waduh, segede paha nggak bisa. Berarti aman ya di sini ya? Aman. Belum pernah juga kan? Belum pernah Ya jangan ya. kemalingan juga, alhamdulillah sih. Karena emang kan ini baru 6 bulan kita bangun ini. Nah itu bang, ada kasus kemalingan ikan 500 ya? 500 ekor. 500 ekor tuh. Iya, itu kan ketahuan dari CCTV. Nah di sini ada CCTV nggak? Ada. Ada di mana tuh bang? Itu di pojok sana ada genderuwo 2. Waduh. Di pohon ini ada kuntilanak 1. Sama di sini yang jaga buto hijau nih. Ngeri banget Jadi ya. insya Allah aman. Ya aman, tuh aman. Tapi pendapat Bang Egi gimana tuh soal kasus pencurian ikan cupang? Sebenarnya lebih kepada himbauan aja sih buat teman-teman. Jadi sekarang itu kan cupang punya nilai ekonomi yang relatif bagus sekarang, karena satu cupang bisa 50.000, 60.000. Coba kali ratusan cupang kan udah ketahuan setnya kan gitu. Nah lebih diperhatikan lagi sisi keamanannya, dalam artian ya walaupun malam juga kita tetap kontrol. Kalau bangun malam lagi sholat tahajud, bener gak sih? Kita kontrol, nggak ada salahnya juga karena ikan kita sendiri. Lebih perhatian aja sama ikan sih, itu aja sih. Karena emang ikan sekarang udah jadi harta tahta beta. Iya. Waduh. Harta tahta beta. Benar. Terus habis dari ember-ember ini, Bisa dari ember-ember ini udah 1 bulan kita emberin, itu baru kita sortir yang siap jual. Kita ada yang sortir kita buat partaian, ada yang kita sortir buat jual ke reseller, ada yang emang kita sisain buat indukan. untuk harga sendiri partaian sama satuan itu berapa tuh bang harganya? Boleh nanti kita ngobrol di saung aja ya biar lebih enak. Sekalian lihat Kalian ikan-ikannya. lihat ikan-ikannya.